Itu sejarahnya. Inti sejarahnya apa? Rel kereta api ini dibangun pada masa pemerintahan Utsmaniyah, yang pada saat itu khalifahannya adalah Sultan Abdul Hamid II. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah tidak diaktifkan kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia saya, netizen yang budiman, teman-teman, sahabatku semua, Masya Allah, kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat di channel YouTube saya, Sofyan NH Channel. Oke, jadi kali ini saya mau nge-review tempat bersejarah di Kota Madinah, tempat sejarah kerajaan besar, yaitu kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi ini tempat sejarah umat Islam yang pada masa itu, pada masa kejayaan Sultan Abdul Hamid II, yang berupaya menyatukan seluruh umat muslim di wilayah kerajaan Ottoman untuk bersatu dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Dan ini namanya Museum Sejarah Railway Hijaz Station. Oke. Jadi ini stasiun kereta api Hijaz. Stasiun kereta api Hijaz ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Jadi masa kekhalifahan Utsmaniyah. Itu sekitar 115 tahun yang lalu. Ya, oke. Jadi saya ceritakan sedikit sejarahnya tentang stasiun ini. Nanti kita review tempatnya dari arah belakang, dari arah samping, ada kereta juga. Kereta yang masih cerobong asap itu, kereta zaman dulu ya, kayak di film kartun-kartun itu. Nanti kita review. Cuma saya mau menceritakan sejarahnya dulu sebentar, sedikit ringkas saja, karena kita mau nge-review banyak juga di sini. Nanti ada Masjid Al-Anbariyah, Masjid Al-Shiqo, dan di museumnya juga kita kalau bisa masuk nanti masuk. Dan sejarah ringkasnya seperti ini, teman-teman. Jadi pada masa itu, sekitar pada tahun 1908 atau 1908, pada tanggal 22 Agustus 1908, mega proyek rel kereta api Hijaz dari Konstantinopel, Damaskus, Makkah, Madinah itu pertama kalinya beroperasi. Nah, ide ini dicetuskan oleh Sultan Abdul Hamid II yang pada itu menjadi kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi tujuan utama pada saat itu, tujuan utama mega proyek ini diciptakan oleh Sultan Abdul Hamid II adalah untuk mempererat cinta dan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Jadi untuk itu secara filantropisnya ya, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan secara teknisnya jadi rel kereta ini untuk membawa jamaah haji dari Turki, Konstantinopel, dari berbagai wilayah, Suriah dan lain sebagainya, melaksanakan jemaah haji. Yang pada saat itu, sebelum ada rel kereta api, sedikit informasi, sebelum ada rel kereta api, para jemaah haji per tahunnya itu hanya mencapai 80.000 pemberangkatan dari itu. Dan setelah adanya rel kereta api, setelah rel kereta api ini aktif, dioperasikan, jemaah haji per tahunnya mencapai 300 sampai 400 ribu
Masya Allah, itu berapa kali lipat? 3 kali lipat ya, 4 kali lipat bahkan. Jadi ini sangat efektif karena tujuan awalnya memang untuk menyatukan persatuan umat muslim di dunia. Karena pada saat itu umat muslim itu sangat sedikit merenggang, terjadi pemberontakan di mana-mana. Jadi Sultan Abdul Hamid II berupaya untuk menyatukan kembali keukhuwahan umat muslim di bawah kerajaan Utsmaniyah. Nah, selanjutnya pada 11 tahun kemudian, jadi sekitar tahun 1918 pas terjadinya Perang Dunia Pertama. Nah, ini ahli sejarah pasti tahu. Jadi ini sangat paralel dengan keadaan saat itu. Jadi pada terjadinya Perang Dunia Pertama, yang tadinya kereta api yang membawa jamaah haji ini dialih fungsikan untuk membawa militer ke Madinah, ke arah Madinah. Karena kenapa? Karena pada saat itu di Arab Saudi, sebelum itu, ini Arab Saudi ini jadi masih wilayah kekuasaan Ottoman ya, masih kerajaan Utsmaniyah. Jadi ada pemberontakan dari keluarga Saud, raja pertama Arab Saudi. Nah, terjadi pemberontakan, maka dikirimlah para militer ke Madinah untuk mengamankan situasi. Kemudian koalisi Saud, koalisi kerajaan keluarga Saud yang dibantu oleh Inggris itu menguasai Mekah. Jadi Madinah dipertahankan oleh militer Utsmaniyah yang pada saat itu pemimpinnya adalah Fahreddin Pasha. Jadi masih dipertahankan sampai runtuhnya, bahkan sampai runtuhnya kerajaan Utsmaniyah. Jadi kita bisa panjang 3 jam untuk menceritakan kerajaan Utsmaniyah, bagaimana runtuhnya, bagaimana kemudian menjadi Turki dari kerajaan yang besar terus diperkecil oleh Kemal Atatürk menjadi sebuah negara kecil yaitu Turki. Itu sangat panjang sekali, cuman ini sedikit ringkas saja karena ini relevansinya mengenai dengan museum sejarah rel kereta api di sini. Oke. Jadi itu sejarahnya. Inti sejarahnya apa? Rel kereta api ini dibangun pada masa pemerintahan Utsmaniyah yang pada saat itu khalifahannya adalah Sultan Abdul Hamid II. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah tidak diaktifkan kembali karena pada saat itu pada masa Perang Dunia Pertama Sultan Utsmani runtuh. Banyak negara-negara yang tadinya diduduki oleh kerajaan Utsmaniyah kemudian diambil alih oleh Inggris dan Perancis, dan rel kereta api ini didisfungsikan atau dinonaktifkan. Jadi dimatikan, tidak berfungsi lagi. Itu terjadi sekitaran tahun 1922. Oke, kita lanjut mau nge-review tempatnya. Karena kita sudah tahu sejarahnya tadi secara ringkas. Masya Allah, jadi kerajaan Islam waktu itu sudah sangat besar sekali. Nah, coba kita lihat. Ini rute. Nah, kita lihat ini rute jalur kereta apinya. Di sini ada Kharitah al-Mawqa. Jadi maps peta perjalanan atau rute jalur kereta api. Masya Allah. Kemudian nah ini dia yang menarik. Jadi ini relnya. Jadi mau manjang ke sono. Ini sampai ke Damaskus ya. Ini stasiunnya, cuman kita gak bisa masuk ya. Coba kita bisa masuk nggak? Kayaknya gak bisa masuk. Karena dikunci permanen ya. Jadi ini udah tutup permanen, udah disfungsikan atau tidak difungsikan lagi. Dan ini kereta kuno ya.
Di sini kelihatan sekali ini kereta kuno. Kereta lumbung itu, kereta apa? Cerobong asap itu. Jadi ini stasiunnya pada masa waktu itu yang musim haji atau yang jemaah haji yang ziarah ke Madinah turunnya di sini. Masya Allah, ini rel keretanya. Masya Allah, ini indah sekali. Nah, ini nampak stasiunnya dari samping ya. Kita dari samping, Masya Allah. Oke. Dan jadi pada saat itu Sultan Abdul Hamid II yang berencana, yang pada saat itu masih ada rancangan untuk membangun rel kereta sepanjang 1320 km ini, itu diragukan dan dicengin lah, ya semacam diremehkan oleh para negara-negara lain. Karena kenapa? Karena pada saat itu umat Islam itu renggang dan mega proyek sebesar itu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Ini mega proyek banget. Ini pada zaman itu rel kereta itu jarang di negara. Ini dia dengan ide gila mau membangun rel kereta sepanjang 1320 km dari Konstantinopel ke Damaskus, ke Mekah, ke Madinah. Masya Allah, dengan izin Allah maka terbentuklah rel kereta sepanjang itu. Tapi nahasnya kenapa ya? Ya ini sudah tidak diaktifkan kembali karena memang sudah diambil alih oleh kerajaan Inggris di sini atau oleh kerajaan Saudi. Ini sudah disfungsikan, jadi dipretelin, hanya diabadikan sebagai museum kerajaan umat muslim. Masya Allah. Oke, dan kita lanjut ke depan ya. Kita ke depan, kita menyelusuri jalan rel di sini sedikit ya. Mohon maaf. Oke, kita percepat aja. Nah, ini rel kereta api, coba lihat. Ini dia. Ini jalurnya. Masya Allah. Nah, ini sekarang menjadi taman tempat orang berwisata atau mengunjungi museum sejarah umat muslim. Dan ini dia keretanya sudah terpisah-pisah ya. Itu juga kereta di sana. Jadi kereta ini kereta lumbung ya. Oke, kereta lumbung ya, kereta cerobong asap itu. Cuman saya nyari kepalanya ini di mana ya? Nah, ini dia. Jadi pada zaman itu para jemaah haji itu naik sini ya. Naik kereta. Masya Allah. Saya coba naik. Masya Allah. Tuh. Kuno banget tapi pada zaman itu terbilang maju ya umat muslim pada masa kekhalifahan Utsmani, karena ini rel kereta dibentuk pada zaman dulu loh, pada zaman teknologi masih minim. Tapi alhamdulillah umat muslim pada saat itu bisa menyaingi negara-negara barat, negara-negara Eropa. Cuman kita disayangkan kerajaan itu harus hancur. Dan ini Masya Allah, kita masuk ke keretanya. Dan ini dia, Masya Allah, ini keretanya. Nah, ini yang saya maksud.
Nah, di sini para jamaah haji waktu itu di sini stay-nya. Masya Allah, sekarang jadi tempat nongkrong ya. Coba kita lihat, banyak orang nongkrong di sini. Setting area workshop. Jadi coba kita lihat sekelilingnya. Masya Allah, sekarang jadi tempat rekreasi ya. Dan inilah dia, Masya Allah. Ini yang saya maksud dengan kereta api cerobong. Kereta api zaman dulu. Ini masa pemerintahan Utsmaniyah. Masya Allah. Kita telusuri jalan. Oh. Oke guys, saya mau cari kepalanya. Ini nampak dari sisi. Jadi pada saat itu terbilang maju pemerintahan umat muslim yang di bawah kepemimpinan Khalifah Utsmaniyah, Kerajaan Ottoman. Nah, ini yang saya cari. Ini stasiun kereta api. Oke guys, inilah dia yang saya maksud. Nah, ini dia. Dan jadi sekali lagi saya ambil intisarinya. Ini dibangun oleh Kerajaan Utsmani yang pada saat itu khalifahnya atau rajanya atau sultannya adalah Sultan Abdul Hamid II. Jadi rel kereta ini sepanjang 1320 km membentang dari Madinah ke Damaskus, Suriah ya. Pada awal diciptakannya untuk para jamaah haji sebetulnya, atau untuk mempersatukan umat muslim yang ada di bawah pemerintahan Utsmani atau yang ada di dunia. Jadi sangat mulia sekali. Cuman pada tahun 1918 pas tercetusnya Perang Dunia Pertama, kereta api yang tadinya membawa jamaah haji itu dialihfungsikan menjadi untuk mengangkut militer karena banyak terjadi pemberontakan, diantaranya pemberontakan Saudi. Oke guys, barangkali cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Silakan nyalakan loncengnya, karena setelah ini saya juga mau nge-review tempat yang lainnya yang ada di sekitaran sini. Oke, tonton terus channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.